Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jannah. Saya dari kelas 4F, pelajaran akuntansi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang bab 9, yaitu pricing method and transfer pricing. Baiklah, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cost plus pricing. Cost plus pricing atau yang kerap disebut dengan istilah markup harga adalah strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam menetapkan harga biaya plus, perusahaan bisa menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Presentasi markup inilah yang akan diambil sebagai laba. Adapun 3 strategi penetapan harga biaya plus. Yang pertama, tentukan total biaya produk dan layanan. Yang kedua, bagilah biaya total dengan jumlah unit agar bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya. Dan yang ketiga, kalikan biaya unit dengan presentasi markup agar bisa mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari strategi penetapan harga biaya plus. Yang pertama, kelebihannya yaitu sederhana. Namun, meskipun bisa membantu dalam membangun harga produk, kita perlu memiliki metode yang konsisten dalam mengalokasikan biaya overhead di setiap periode akuntansi. Yang kedua, mengunci pendapatan dengan kontrak. Semua produsen maupun pemasok pasti menginginkan memiliki kontrak dengan harga biaya plus. Pada dasarnya, penetapan harga tersebut akan menjamin penjualan dengan presentasi keuntungan tertentu. Yang ketiga, senjata pemasok untuk membenarkan dan menjelaskan kenaikan harga. Penerapan harga biaya plus akan memudahkan pemasok dalam menaikkan harga tanpa ada banyak pertentangan. Dan yang terakhir, mengubah perilaku konsumen. Penetapan harga biaya plus dapat mendorong konsumen untuk membeli. Biasanya, faktor harga merupakan faktor utama yang menjelaskan pemicu perilaku konsumen dalam membeli. Selanjutnya, kekurangan dari strategi penetapan harga biaya plus. Yang pertama, tidak mempertimbangkan persaingan. Ketika harga biaya plus diterapkan, produk bisa saja dihargai terlalu tinggi. Namun hal ini akan menimbulkan masalah, yakni perusahaan bisa saja merugi karena kehilangan penjualan serta pangsa pasar. Yang kedua, insentif yang dimiliki pemasok sedikit untuk mengendalikan hingga mengurangi biaya. Ketika sudah masuk ke penetapan harga biaya plus, perusahaan akan menghasilkan apa yang diinginkan. Namun apa yang perusahaan inginkan akan terlepas dari berapa biaya produksi hingga bagaimana menjualnya ke pasar. Yang ketiga, tidak adanya pertimbangan biaya penggantian baru. Metode penerapan harga plus didasarkan pada biaya historis. Dasar penetapan tersebut tidak memperhitungkan perubahan terbaru hingga akan kesulitan menentukan jumlah biaya terkini. Akibatnya, pemasok tidak memperoleh pertimbangan biaya penggantian baru. Selanjutnya adalah target costing. Target costing adalah metode perencanaan laba dan manajemen biaya yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufaktur. Sehingga metode target costing ini dapat digunakan oleh perancang sebelum produk dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya operasional produk di masa depan. Biaya merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. Biaya menjadi batas terendah bagi perusahaan dalam menetapkan harga produknya. Metode target costing ini memberlakukan biaya sebagai variabel dependen, yaitu ditentukan dari 3 hasil target dikurangi laba target. Yang pertama, full costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Yang kedua, variable costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, activity based costing merupakan metode kalkulasi yang menciptakan suatu kelompok biaya untuk setiap kejadian atau transaksi dalam suatu organisasi yang berlaku sebagai pemicu biaya. Selanjutnya, tahapan target costing. Yang pertama, perencanaan korporasi. Yang kedua, pengembangan proyek produk baru tertentu. Yang ketiga, penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu. Yang keempat, rancangan produk. Dan yang kelima, pemindahan produksi. Adapun tujuan dari metode target costing yaitu untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Selanjutnya, alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif saat ini. Yang pertama,
Perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak saja. Bila dibandingkan dengan tingkat permintaan, tingkat penawaran jauh lebih tinggi sehingga pasar di sini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan harga suatu produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan metode target costing untuk antisipasi harga pasar tersebut. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Bila produk sudah didesain dan lalu mulai produksi, maka sedikit yang dapat dilakukan untuk melakukan pengurangan biaya secara signifikan. Yang terakhir adalah transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, hak tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan penerapan transfer pricing ada 7. Yang pertama, pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. Yang kedua, evaluasi kinerja cabang perusahaan mancanegara. Yang ketiga, mengupayakan keamanan posisi kompetitif. Yang keempat, mengurangi resiko keuangan. Yang kelima, mengatur arus kas pada cabang perusahaan. Yang keenam, mengurangi resiko pengambil alihan pemerintah. Dan yang ketujuh, mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.